I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Agustin dengan NIM 2335008, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi nilai UAS pengontar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli Mansur SHMH LCA. Saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Yang pertama, pemahaman penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Yang pertama, pemahaman tentang penegakan hukum. Hukum merupakan pelindung kepentingan manusia. 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan, tidak boleh menyimpang. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pelindung justisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Suatu penegakan hukum berkaitan dengan beberapa aspek, yang antara lain keamanan, ketertiban, perlindungan hukum, dan keadilan. Selanjutnya, lembaga atau pihak penegakan hukum. Seperti yang kita lihat, sistem hukum Indonesia, lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara atau advokat, dan lembaga masyarakat. Berikut akan diberikan pemahaman secara singkat tentang beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia. 1. Kepolisian RI. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 disebutkan fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan RI. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 3. Kekuasaan kehakiman RI. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 1 disebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Lembaga pemasyarakatan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 1 dan 2 disebutkan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan bermasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. 5. Advokat atau pengacara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam pasal 1 disebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 6. Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Pasal 3 UU KPK menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 7. Ombudsman. Dalam pasal 1 UU Ombudsman disebutkan, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan Republik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Dalam arti luas, penegakan hukum adalah suatu sistem, maka ada lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan ada lembaga-lembaga khusus spesialis yang terlibat seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Arbitration, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Surjono Sukanto, antara lain 1. Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum. 4. Faktor lingkungan masyarakat yang berlaku ataupun diterapkannya hukum. 5. Faktor kebudayaan seperti hasil karya, cipta, dan rasa. Berikut penjelasannya. 1. Faktor hukum disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 2. Faktor penegak hukum. Faktor-faktor yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri di dalam peranan pihak lain, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
Semangat yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya. 3. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 4. Faktor masyarakat. Faktor-faktornya yaitu tidak mengetahui atau tidak menyadari, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum, tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi, mempunyai pengalaman kurang baik dalam proses interaksi. 5. Faktor kebudayaan. Menurut Purnadi Purbakaraka dan Subarjono Suekanto, terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggangan atau konservatisme, dan nilai kebaruan atau inovatisme.